selaku pendamping atau tim teknis di kegiatan P2L Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Lunyuk-Pudi, Kecamatan Lunyuk. Nah, kegiatan ini bermula dari kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh ibu-ibu di RT 01, RT 02, Desa Lunyuk-Pudi yang awalnya dilakukan secara swadaya. Nah, karena dampak daripada kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh ibu-ibu ini, akhirnya lewat Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa memberikan kegiatan dengan nama kegiatan pemanfaatan pekarangan lestari atau sering disingkat P2L. Nah, kegiatan ini dihajatkan untuk pemanfaatan pekarangan. Ada beberapa item kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, penanaman di pekarangan ibu-ibu dengan menggunakan polybag ataupun secara langsung dengan membuat bedengan di pekarangan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, di tempat saya berdiri ini adalah kegiatan kedua, yaitu kegiatan Denplot. Nah, Denplot ini tempat mereka belajar, tempat mereka melakukan diskusi kaitan dengan tanaman-tanaman yang mereka tanam. Di sini mereka bisa melihat contoh di Denplot ini tanaman-tanaman yang mereka tanam, kemudian mereka bawa ilmunya untuk diterapkan di pekarangan masing-masing. Nah, kemudian yang di belakang saya juga ada kegiatan yang ketiga, yaitu kebun bibit. Di kebun bibit ini semua jenis sayur-sayuran atau tanaman yang mereka sepakati pada saat mereka melakukan diskusi, mereka lakukan persemaian di sini. Nah, ada beberapa macam sampai dengan 30-an macam tanaman sayur-sayuran ataupun tanaman obat-obatan ataupun tanaman lain yang disemai di kebun bibit ini. Kebun bibit ini berguna untuk kelangsungan daripada kegiatan ini agar tetap lestari. Maksudnya, ketika tanaman yang mereka tanam di pekarangannya nanti sudah mereka panen, maka bibitnya selalu tersedia. Mereka mengambil dari kebun bibit ini untuk mereka tanam secara berkelanjutan. Kebun bibit ini tidak akan kosong dengan bibit. Nah, masyarakat yang ada di sini di RT 1, RT 02 sampai RT 03, bahkan semua masyarakat yang ada di Desa Lunyuk-Pudi ini bisa kami berikan ketika mereka membutuhkan atau mereka ingin pengembangan atau mereka ingin berusaha. Kami bisa siapkan benihnya dari kebun bibit ini. Karena tidak saja 30 orang ataupun masyarakat yang ada di RT 1 dan RT 02 saja. Nah, semua komponen masyarakat ketika mereka melihat temannya yang ada di RT 1 dan RT 02 ini berkiprah, maka mereka juga kepingin menanam, maka kita siapkan, kita motivasi mereka untuk mereka bisa memanfaatkan pekarangan mereka agar nantinya dari hasil pekarangan mereka ini pendapatan skala rumah tangganya mereka bisa terbantu. Maksudnya ketika uang yang dipersiapkan untuk membeli sayur-sayuran, nah dengan mereka menanam sendiri, mereka tidak lagi membeli sayur. Uangnya mereka bisa upayakan untuk lain, mungkin untuk jajan anak-anaknya. Kemudian sisa daripada sayur yang mereka konsumsi dari pekarangan mereka juga bisa secara berkelompok mereka kumpulkan, kemudian mereka jual ke pedagang pengumpul yang ada di sini, kemudian dipasarkan ke pasar yang ada di Kecamatan Lunyuk yang ada di Desa Padasuka. Nah, selama ini kami ingin memberikan image, selama ini kalau sayur itu didatangkan dari luar Kecamatan Lunyuk, yaitu dari Pulau Lombok, maka kami upayakan dengan pemanfaatan pekarangan di masing-masing pekarangan ibu-ibu yang ada di sini. Bahkan untuk kecamatan kita tidak perlu lagi mendatangkan sayur-sayur yang didatangkan dari Pulau Lombok. Kebutuhan untuk Kecamatan Lunyuk bisa kita penuhi dengan menanam di setiap pekarangan rumah yang ada di Desa Lunyuk-Pudi ataupun di desa-desa lain. Harapan kami ke depan dengan kegiatan ini agar bisa lebih nanti ditingkatkan, Dinas Pangan selaku penanggung jawab kegiatan bisa memberikan kegiatan ini ke desa-desa lain seperti Desa Perung yang ada
desa Kampung KB-nya. Mungkin program ini bisa sharing di sana untuk desa Prong di Dusun Mekarsari yang merupakan desa Kampung KB. Ketika kegiatan ini bisa masuk, maka sharing kegiatan dengan kegiatan yang ada di Kampung KB bisa lebih menonjol, lebih bisa dikolaborasikan, dan masyarakat sana pun antusias dengan kondisi masyarakat yang ada di Lunyukudi ini. Wabarakatuh. Pemanfaatan pekarangan lestari ini sangat bermanfaat sekali bagi kami di lingkungan Desa Lunyukudi, karena sayur-sayuran yang ditanam di sini bisa kami bagikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat tidak terlalu banyak membeli sayur, tapi mereka bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang ada di halaman mereka sendiri. Jadi sayur-sayuran tersebut juga bisa dipakai untuk dijual sehingga ada penambahan penghasilan sehari-hari. Jadi uang yang mereka keluarkan itu bisa diganti dengan sayur-sayuran yang mereka jual. Kemudian tanaman ini sudah pernah dulu dilaksanakan ya, kemudian sudah dipanen. Sekarang berlanjut lagi. Nah, itu kami tanya kepada masyarakat kami bahwa sangat bermanfaat sekali. Secara pribadi bagi diri saya, tanaman ini sangat penting sekali karena dengan kita memakan sayur-sayuran menambah gizi bagi keluarga kita, dan juga sayur-sayuran ini tidak memakai pupuk-pupuk yang bisa zat kimianya bagi tubuh yang negatif bagi tubuh. Kemudian polybag juga yang dikasih oleh kelompok ya, kami juga tidak membelinya, sehingga tanaman ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Tanaman yang dipergunakan di sini untuk memupuknya tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu tanaman tersebut kami rasa aman untuk kami konsumsi. Istilahnya go organik. Harapan kami tanaman ini bisa berlanjut, dan kami harapkan juga kepada Dinas Tanaman Pangan bisa memberikan kepada kami semua tanaman tersebut agar kami bisa juga memanfaatkan bagi keluarga, masyarakat maupun bagi orang-orang lain yang ada di desa lain. Ya, ini kita berada di kebun benih. Ini dari segi teknis, ini persemaian secara teri. Karena di sini kan ada beberapa persemaian, ini secara teri kemudian dibuatkan rak. Nah, dan ini persemaian dia secara langsung. Jadi motivasinya ketika dia dilakukan persemaian secara langsung, maka nanti diambil dia sistemnya sistem koker. Jadi di koker, kemudian dimasukkan di dalam polybag kecil, kemudian baru dipindahkan ke dalam polybag besar. Juga sistem pengisian polybagnya, polybag yang diisikan, ini polybag yang diisikan ini sudah tercampur ada beberapa jenis, ada tanah, ada dedak, ada sekam gergaji, dan ada pupuk kandang. Nah, dicampur semua kemudian dimasukkan di dalam polybag. Namun sebelum polybagnya dilakukan pengisian supaya kedudukan polybag itu sejajar, dia tidak tumbang pada saat nanti pengisian, maka polybag itu dibalik. Polybag ini dibalik. Nah,
dia baru nanti diisikan tanah. Kenapa harus dibalik? Supaya pada saat dia nanti setelah diisikan tanah, kedudukannya tidak miring. Tidak miring ke kiri dan ke kanan karena dia kondisinya sudah rata. Nah, ini ketika nanti pembibitan ini sudah besar, maka ini akan dibagikan kepada semua anggota yang tergabung di dalam kelompok sumber rezeki Desa Sukudi.